Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menceritakan atau menjelaskan salah satu tokoh filsafat yaitu Syekh Waliullah. Simak terus videonya ya. Syekh Waliullah nama aslinya adalah Qutb ad-Din Ahmad Ibnu Syekh Abdul Rahim bin Wajiyuddin bin Muazzam bin Ahmad bin Muhammad bin Halamuddin. Ia lebih dikenal dengan nama Syekh Waliullah. Nama Waliullah ini merupakan suatu gelar yang menunjukkan penghormatan yang besar atas kesalehan dan kedalaman ilmunya. Ia adalah seorang sarjana besar India yang hidup pada abad 12 Hijriah atau 18 Masehi. Ia lahir pada tanggal 21 Februari 1703 di Muzaffarpalad, Delhi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan dan saleh. Hal ini terbukti karena sebagian besar pendidikannya dijalaninya di bawah bimbingan ayahnya sendiri, tepatnya di Madrasah Rahimiyah yang dibangun oleh ayahnya sendiri di Delhi. Ia mendalami ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama sejak ia berumur 5 tahun. Berkat ketekunan dan kejeniusannya, ia mampu menghafalkan Al-Quran ketika ia masih berumur 7 tahun. Ia terus memperdalam pengetahuannya hingga ketika umurnya belasan tahun, ia telah menguasai dengan baik ilmu hukum, filsafat, logika, tafsir, hadis, kalam, astronomi, kedokteran, dan matematika. Ia melengkapi pengetahuannya dalam agama dengan mendalami tarekat. Dalam tarekat ini, baginya sudah tak asing lagi lantaran kedua orang tuanya merupakan penganut tarekat juga. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya saat usianya baru 15 tahun, yang kemudian dibayat oleh ayahnya menjadi seorang penganut tarekat Naqsybandiyah. Pada usia ke-16 atau 17, ia sudah menjadi seorang muhadis di madrasah milik ayahnya. Ia membuat suasana di sana menjadi suatu intuisi yang ideal dengan dedikasinya mengajar serta merenovasi sistem pendidikan yang ada di sana. Setelah menjalani pendidikan formalnya, ia mengajar di Madrasah Niramiyah milik ayahnya, yang kemudian menjadi pemimpin tunggal di madrasah tersebut setelah ayahnya wafat pada tahun 1131 Hijriah atau 1719 Masehi. 12 tahun setelah ayahnya wafat, ia menunaikan ibadah hajinya yang pertama serta tinggal di sana selama kurang lebih 14 bulan lamanya. Tinggal di sana telah memberinya pengalaman secara langsung dengan berbagai maktab intelektual maupun hukum Islam, yang membuatnya menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah hajinya yang kedua pada tahun 1144 Hijriah atau 1732 Masehi, serta kembali ke kampung halamannya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1145 Hijriah atau 1733 Masehi. Sepulangnya ke kampung halamannya, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis di madrasahnya hingga akhir hayatnya. Ia meninggal di Delhi pada tanggal 29 Muharram 1176 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Agustus 1762 Masehi dan dimakamkan di sana. Masa antara 1144 Hijriah atau 1732 Masehi hingga 1176 Hijriah atau 1762 Masehi adalah masa di mana ia aktif dalam penulisan karyanya. G.N. Jalbani menegaskan bahwa 50 lebih karyanya telah diterbitkan ketika itu. Sumbangan besarnya khususnya dalam bidang filsafat dan metafisika sangat unik. Dalam hal ini, ia mencoba merumuskan ulang serta membangun kembali disiplin-disiplin ilmu tersebut agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu usahanya adalah mencoba mendamaikan dua konsep pemikiran besar, yaitu Wahdatul Wujud Ibnu Arabi serta Wahdatus Zuhud Ahmad Shirhindi, yang ia jadikan
fokusnya yang utama. Oleh karena itu, ia dikenal di dua sisi, yaitu sisi falsafah dan sisi tasawuf. Seperti yang saya bilang tadi, Syekh Waliullah memiliki banyak karya. Bahkan karyanya dianggap tak tertandingi oleh pemikir muslim lainnya dalam sejarah muslim India. Karya Syekh Waliullah dibagi menjadi beberapa varian. Pertama, Al-Quran, termasuk di dalamnya terjemahnya. Kedua, mengenai hadis dan di dalamnya. Ketiga, mengenai fikih. Keempat, yang berkenaan dengan tasawuf. Selain daripada itu, ia juga memiliki gagasan tentang ilmu ekonomi dan sosialisme yang bersifat revolusioner. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pendahulu kalma. Setelah Syekh Waliullah wafat, kepemimpinan Madrasah Rahimiyah diteruskan oleh keempat anaknya, yaitu Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir, Syekh Rafi ad-Din, dan Syekh Abdul Ghani. Mereka mencoba menulis karya-karya baru di berbagai bidang keilmuan dan serta memberi tambahan kepada apa yang telah diwariskan oleh Syekh Waliullah. Madrasah Rahimiyah merupakan salah satu pusat pendidikan yang menjadi tempat penyelesaian urusan-urusan orang muslim khususnya India. Hingga akhirnya madrasah tersebut dihancurkan oleh Inggris pada tahun 1857 Masehi. Akan tetapi tidak juga menghentikan pergerakan pemikiran para lulusan-lulusannya. 10 tahun kemudian setelah strategi tersebut, para lulusannya mendirikan Dar al-Ulum di Tuban. Madrasah yang dibangun alumni tersebut sangat ketat mengikuti kurikulum yang diajarkan di Madrasah Rahimiyah, baik dalam disiplin maupun metode pembelajarannya, sesuai apa yang ditetapkan oleh Syekh Waliullah. Akan tetapi perlu dicatat bahwasanya tidak semua pemikiran Syekh diambil untuk madrasah tersebut, akan tetapi bagian yang penting saja. Selebihnya Maktab Tubanlah yang mengambil alih tradisi tersebut. Dari Dar al-Ulum inilah pengetahuan Syekh Waliullah menyebar ke seluruh anak benua Asia. Oleh karena itu, hingga saat ini keagamaan India memperoleh inspirasi intelektualnya serta otorisasi mereka dari Syekh Waliullah. Sekian pembahasan dari saya tentang Syekh Waliullah. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.